Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Deviola, NPM 2240403011. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi bab 13, yaitu pengelolaan keuangan. Pendahuluan konsep-konsep dasar keuangan. Yang pertama, pengertian fungsi keuangan atau finance, yaitu fungsi bisnis yang bertanggung jawab mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana untuk pembelian berbagai aset di dalam perusahaan. Yang kedua, tugas pokok dari manajer keuangan, yaitu tentang memperoleh dana, tentang penggunaan dana, dan tentang pembagian laba. Yang kedua, tugas pokok manajer keuangan. Keputusan dari seorang manajer keuangan meliputi 1. Memperoleh dana atau keputusan pendanaan. Yang kedua, penggunaan dana atau keputusan investasi. Dan yang ketiga, pembagian laba atau kebijakan dividen. Selanjutnya, ada tujuan dari manajemen keuangan. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sendiri merupakan harga yang sanggup dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Selanjutnya, nilai waktu uang dan badan keuangan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nilai waktu uang. Nilai waktu uang sendiri dibagi beberapa bagian lagi, yaitu nilai sekarang dan nilai masa depan. Selanjutnya, lingkungan keuangan dibagi menjadi pasar finansial, lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi beberapa bagian lagi, yaitu sistem moneter dan di luar sistem moneter. Selanjutnya, kebijakan keuangan perusahaan. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai mengapa perlu mengambil 3 keputusan faktor yang menentukan setiap keputusan yang diambil dan analisis keuangan perusahaan, sehingga akan didapatkan gambaran yang utuh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada keputusan pendanaan perusahaan. Setiap perusahaan, baik skala kecil maupun besar, selalu membutuhkan dana dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama, yaitu mereka membiayai operasi sehari-hari. Misalnya, membayar gaji pegawai, membayar biaya bunga, membayar pajak, dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang kedua, membiayai penjualan kredit. Dan yang ketiga, membiayai persediaan. Dan yang keempat, membiayai pembelian berbagai aset penting dan aset utama. Selanjutnya, ada alternatif sumber dana. Yang pertama adalah modal utang atau debt capital, yaitu dana yang didapatkan perusahaan dengan jalan meminjam dan pada saat yang telah ditentukan harus dikembalikan. Yang kedua, yaitu modal ekuitas atau equity capital, yaitu modal yang dipupuk perusahaan dari saham melalui laba yang ditahan dan melalui penjualan saham. Yang ketiga, ada pembiayaan jangka pendek, yaitu uang yang didapatkan perusahaan untuk membiayai operasi sehari-hari dan harus dikembalikan dalam tempo kurang dari 1 tahun. Yang keempat, pembiayaan jangka panjang, yaitu uang yang didapatkan perusahaan dari para investor, pemilik, atau kreditor yang harus dikembangkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, ada keputusan dividen. Dalam keputusan dividen dimiliki beberapa teori kebijakan dividen. Teori yang pertama yaitu teori ketidakrelevanan dividen. Teori yang ini berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan tergantung semata-mata hanya pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan itu dibagi antara dividen dan laba ditahan. Yang kedua, teori bird in the hand, yaitu teori yang berpendapat bahwa tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor akan naik apabila pembagian dividen dikurangi, karena investor lebih yakin akan penerimaan dari pembagian dividen dibandingkan dari kenaikan nilai modal yang dihasilkan dari laba yang ditahan. Selanjutnya, ada dana yang bisa dibagi sebagai dividen.
Selanjutnya lagi ada menentukan kebijakan dividen. Cara menentukannya yaitu memperhatikan harga saham secara fundamental. Yang kedua, perusahaan menentukan dividen dalam jumlah yang tidak selalu besar, termasuk payout ratio, dengan mengingat sumber-sumber modal yang ada, sehingga bila ada peningkatan laba akan mudah meningkatkan dividen. Apabila terjadi penurunan laba, tidak perlu segera menurunkan dividen. Selanjutnya, bila ada peluang investasi bagus. Yang keempat, preferensi pemegang saham. Dan yang kelima, bagi pemodal yang sudah berada dalam tax bracket yang tinggi dalam pajak penghasilan, maka akan lebih menyukai capital gains bila dibandingkan dengan penerima dividen yang harus membayar pajak. Selanjutnya ada pembayaran dividen dalam bentuk saham dan pemecahan saham. Yang pertama, dividen saham, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk tambahan saham, bukan dalam bentuk kas atau uang tunai. Yang kedua, pemecahan saham atau stock split, yaitu tindakan perusahaan untuk menaikkan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya ada analisis keuangan perusahaan. Analisis ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama perencanaan finansial, yang berarti analisis yang menyeluruh baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mengenai aliran uang dari dalam dan keluar perusahaan. Selanjutnya ada peramalan kebutuhan finansial, yaitu prediksi aliran kas masuk dan keluar pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, mengembangkan anggaran, yaitu perencanaan finansial sebagai pedoman pengalokasian sumber daya keuangan berdasarkan perkiraan pendapatan. Dan yang terakhir ada penetapan sistem pengendalian finansial, yaitu proses yang digunakan secara periodik untuk membandingkan realisasi penerimaan, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran dengan proyeksi. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya, kiranya Bapak memaklumi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.